Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin serta ibunya Ibu Himah Falasifah. Yang terhormat Bapak pengampu pelajaran tafsir tematik Bapak Ahmad Nidomi, yang saya sayangi kedua orang tua saya di rumah, dan tidak lupa para penonton yang semoga dirahmati oleh Allah. Amin. Kembali lagi bersama saya Anda Zara Nisa. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang jilbab bagi kaum muslimah. Oke, langsung saja. Jilbab bagi kaum muslimah diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 159, ayat 59 yang memiliki makna global, yaitu Allah memerintahkan bagi para kaum muslim untuk berpegang teguh pada adab-adab Islam dan juga aturan-aturannya yang bijak. Kita diperintahkan para nabi, tepatnya di surat tersebut dicantumkan bahwasanya para nabi hendaknya mengajak para istrinya atau anak-anaknya yang perempuan itu untuk menggunakan jilbab syar'i yang pertama, agar pandangannya tidak kemana-mana gitu, terus teladan bagi yang lainnya, jaga kehormatan dan juga memelihara harga diri. Adapun sebab turun ayat surat Al-Ahzab ayat 59 tadi, yaitu pada zaman dahulu, zaman jahiliyah, antara budak dan wanita merdeka itu pakaiannya tidak ada bedanya. Ya, mereka sama-sama menggunakan pakaian yang tidak tertutup sepenuhnya. Pada saat itu wanita-wanita pada malam hari mereka keluar rumah untuk melaksanakan buang hajat di antara semak-semak pohon kurma. Kemudian seringkali pada perempuan itu para perempuan yang keluar rumah untuk buang hajat itu tadi diganggu oleh para orang fasik, dan saat orang fasik ditegur itu bilangnya, saya hanya mengganggu para budak. Lah, budak pada zaman dahulu kan tidak ada harganya, mereka mau diapakan saja itu tidak ada yang peduli gitu. Langsung saja kandungan hukumnya. Yang pertama, apakah wanita berjilbab untuk seluruh wanita? Secara eksplisit, perintah untuk berjilbab hanyalah bagi para kaum muslimat saja yang mukmin, ya, kaum muslimat atau mukminat sama saja. Dan berjilbab bagi mereka itu sama saja dengan ibadah atau sama saja dengan ibadah sholat. Jadi dapat pahala kita berkerudung itu secara tidak sadar gitu kan, karena sudah menjadi kebiasaan kita. Namun lalu bagaimana dengan wanita-wanita non muslim yang tidak mengenakan jilbab? Hendaknya mereka tidak menggunakan pakaian yang vulgar agar tidak merusak tatanan masyarakat Islam. Hendaknya mereka menggunakan pakaian yang sopan. Lalu yang kedua, bagaimana cara berjilbab? Seperti ini, yang ada 4 pendapat yang dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama ada dari riwayat As-Sudai dan juga dari At-Tabari. Beliau memaparkan bahwasanya seluruh tubuh tertutup, namun sebelah matanya terlihat hanya satu saja, maksudnya antara mata kedua ini hanya terlihat satu saja, yaitu yang sebelah kiri, seperti pakaian para wanita Andalusia. Lalu yang golongan kedua yaitu dari riwayat Ar-Razak
atau wajib hukumnya ya. Yang keempat, apa saja yang menjadi syarat-syarat